Laga ini adalah laga Indonesia kontra Vietnam terpanas, dan paling menegangkan, sepanjang rekor pertemuan kedua kesebelasan. Bertanding di hadapan publik Vietnam, di leg kedua semifinal Piala AFF 2016, yang digelar di Stadion My Dinh Hanoi, pada Rabu, tanggal 7 Desember tahun 2016. Laga berakhir dengan skor imbang 2-2, dalam durasi pertandingan yang panjang, 120 menit. Tim Garuda pun melenggang ke final Piala AFF 2016, setelah menyingkirkan Vietnam, berkat keunggulan agregat gol 4-3. Pertandingan inilah yang menjadi cikal bakal, selalu panasnya tensi pertemuan Indonesia dan Vietnam, di tahun-tahun berikutnya. Vietnam tak pernah bisa melupakan, kekalahan pahit dari Indonesia ini. Ini adalah kekalahan paling dramatis, sepanjang sejarah keikutsertaan Vietnam, di ajang Piala AFF. Bagaimana Vietnam mau menerima kekalahan ini? Vietnam yang sudah melakukan persiapan matang, harus tersingkir oleh Indonesia yang melakukan persiapan pas-pasan, karena baru saja lepas dari sanksi FIFA. Ditambah, kekalahan ini terjadi di hadapan publik sendiri. Pelatih timnas Indonesia saat itu adalah mendiang Alfred Riedel, pelatih kawakan asal Austria, yang notabene adalah mantan pelatih Vietnam tersukses dalam sejarah persepakbolaan Vietnam. Alfred Riedel berhasil membawa timnas Vietnam mencicipi fase semifinal Piala Asia tahun 2007. Di pertandingan ini, Indonesia sebenarnya hanya butuh hasil seri. Tapi, menghadapi Vietnam di kandang mereka sendiri, ditambah persiapan seadanya dari timnas Indonesia, membuat pertandingan ini tidak mudah bagi Indonesia. Sejak peluit babak pertama dibunyikan, Vietnam tampil mendominasi permainan. Vietnam menggempur setiap celah pertahanan Indonesia, tanpa ampun. Bahkan, menurut statistik Labola, Indonesia hanya menorehkan 26% penguasaan bola. Selain itu, Vietnam juga mampu mencatatkan 6 tembakan ke gawang, dari 9 percobaan. Laga ini pun akhirnya dikenal dengan serangan 7 hari 7 malam, karena bertubi-tubinya serangan Vietnam ke pertahanan Indonesia. Meski demikian, Indonesia justru sukses memecahkan kebuntuan lebih dulu, di babak kedua. Tepatnya, pada menit ke-54, gol pertama Indonesia ini, dicetak oleh Stefano Lillipali. Berawal dari umpan silang Boa Salosa, kiper Vietnam, Tran Nguyen Man, dan bek Tran Dinh Dong, gagal mengantisipasi bola. Lillipali yang berada di mulut gawang pun, langsung menyambar bola masuk ke gawang Vietnam. Suporter Vietnam pun terhenyak, seperti tak percaya dengan apa yang terjadi. On the turnover, top one to Henrias. Yokai for company. Boa Salosa. Oh, it's a goal for Indonesia! Stefano Lillipali! On the breakaway! A nightmare goal for Vietnam's conceded, but Lillipali passed us for his second of the tournament. Well, that's the counter-attack we were talking about. Bobby had 2 chances throughout the whole night. One was Boa Salosa. Situasi seperti ini, benar-benar tidak menguntungkan bagi Vietnam. Rasa frustrasi mulai menghinggapi pemain Vietnam. Hadirnya puluhan ribu supporter mereka, justru menjadi tekanan yang berat. Sebaliknya, Indonesia bermain lepas, tanpa beban, walau digempur sana-sini. Akibatnya, sebuah petaka bagi Vietnam pun terjadi. Pada menit ke-76, Indonesia berada di atas angin lantaran kiper Vietnam, Tran Nguyen Man, mendapatkan kartu merah. Dia diusir wasit karena menendang Bayu Pradana, setelah terjadi kemelut di depan kotak penalti. Tapi, Vietnam langsung bangkit. Walau bermain dengan 10 pemain, tak menyulutkan Vietnam untuk mengendurkan serangan. Vietnam justru semakin gencar melancarkan serangan-serangan ke pertahanan Indonesia. Serangan itu pun membuahkan hasil. Buktinya, dengan 10 pemain, mereka bisa menyamakan kedudukan lewat Phu Van Tan pada menit ke-82. Gol berawal dari tendangan bebas dan kemudian disambar Phu Van Tan lewat tendangan keras. Gol ini semakin melecut semangat para pemain Vietnam. Gol ini disambut sorak-sorai para pendukung Vietnam. Akhirnya, tim kesayangan mereka mampu menciptakan gol. He's running out for Vietnam.
And long goes short. The goal! Hu Van Tan! Hanoi erupts! That was just class, coming off the training ground. They've certainly sold that idea to the entire defense of Indonesia. No one saw that late run. Kali ini, petaka bagi Indonesia. Memasuki masa injury time, Indonesia malah kebobolan. Vietnam berbalik unggul 2-1, berkat sepakan keras Phu Minh Tuan. Mendapatkan sodoran dari rekannya, Phu Minh Tuan lebih dulu memperdaya dua pemain belakang Indonesia, sebelum melepaskan tembakan keras ke sisi kanan gawang Kurnia Mega. Gol ini disambut supporter Vietnam dengan bersorak gembira. Bahkan, para pejabat Vietnam yang hadir ikut berjingkrak kegirangan, seolah berkata, inilah Vietnam, calon juara. Minh Tuan! Oh my word! Vietnam 2, Indonesia 1, Phu Minh Tuan! Speechless. Absolutely speechless. The movements that had got the substitute come from tight areas the whole game. Skor ini bertahan hingga peluit panjang babak kedua dibunyikan. Dengan kondisi seperti ini, terpaksa dilanjutkan ke babak tambahan, karena agregat imbang, 3-3. Pada babak tambahan waktu, Dewi Fortuna berpihak pada Indonesia. Indonesia mendapatkan penalti dari wasit, setelah kiper pengganti Vietnam, Keng Ok Hai, melakukan pelanggaran terhadap Ferdinand Sinaga, di kotak terlarang. Kesempatan ini tak disia-siakan Indonesia. Manahati Lestusen yang ditunjuk sebagai eksekutor, berhasil melaksanakan tugasnya dengan baik. Bola sepakan Manahati, mengarah ke tengah gawang Vietnam. Mentalnya sebagai prajurit TNI, membuat Manahati Lestusen, mampu mengatasi tekanan yang dia hadapi. Tak mudah melakukan tendangan penalti, dalam situasi penuh tekanan seperti itu. Gol kedua Indonesia pun, bersarang ke gawang Vietnam. Gol ini tercipta pada menit ke-96. Supporter Vietnam kembali membisu. Mereka lagi-lagi masih tak percaya dengan apa yang terjadi. As soon as the goalkeeper went forward and took Ferdinand through on goal, onside Ferdinand Sinaga, penalty, and that could be another red card, you know. Yokaido has brought him down, a penalty for Indonesia. 22 years of age, yet to score an international goal. Lestusen scores! And Indonesia have a second away goal. Pada sisa waktu laga, Vietnam terus menyerang Indonesia. Namun, hingga laga berakhir, kedudukan 2-2 tak berubah. Indonesia pun memastikan diri lolos ke babak final, dengan keunggulan agregat 4-3 atas Vietnam. Dan Vietnam harus menelan kekecewaan mendalam dari kekalahan ini. Ini adalah prestasi luar biasa bagi timnas Indonesia, di bawah komando Alfred Riedel. Di tengah keterbatasan, Indonesia mampu lolos ke fase final. Sebuah raihan yang siapapun tak akan menduganya. Indonesia terakhir kali mencapai partai puncak turnamen ini, pada tahun 2010.